Baik, kita lanjutkan bagian kedua dari materi hari ini tentang masa ya. Oke. Baik, tadi sudah kita lihat materinya di sini. Ya. Lanjut ke syarat mujtahid ya. Syarat mujtahid itu pertama dia menguasai bahasa Arab. Ini secara umum ya. Secara umum dia menguasai bahasa Arab karena dia akan berhubungan dengan kajian-kajian usul fikih dan sebagainya. Kedua, memahami isi dan sistem hukum-hukum secara ilmu untuk memahami Al-Quran. Disebut dengan istilah ulumul Quran. Ya, sudah kita pelajari mungkin semester 1. Kemudian mengetahui hadis hukum dan ilmu hukum hadisnya. Kita juga pelajari semester 1 dan semester 3 ya. Kemudian menguasai sumber hukum Islam dan metode berijtihad. Ini mungkin lebih cenderung hari ini sumber hukum Islam dan metode berijtihad. Nanti akan kita bahas metode ijtihad itu apa saja. Mungkin di pertemuan keempat kali ya. Nanti pertemuan kelima itu sudah penyampaian atau pertemuan keenam nanti penyampaian hasil dari apa-apa yang PNPN dapatkan dari referensi Papua MUI yang sudah diringkas dan dijadikan sebuah bahan untuk kita mendengar dan kita memahami sumber hukumnya apa ya, kemudian bagaimana sumber hukumnya dan apa hukumnya. Jadi kalau misalnya banyak yang membacakan sumber hukum, sedikit banyaknya kita akan merefresh diri kita dan kita bisa juga mengikuti bagaimana cara penyelesaiannya ya. Dan bila ada jadi mirip yang kasus yang sama, mungkin kawan-kawan bisa memakai dalil itu untuk kasus yang sama ya. Kemudian mengetahui dan menguasai kaidah fikih itu sudah semester malam. Mengetahui rahasia dan tujuan hukum Islam benar, jujur dan ikhlas, menguasai ilmu sosial. Ini mungkin kajian-kajian baru ya. Jadi tadi saya bilang kenapa ikan ini tidak boleh dimakan karena sudah dianggap sebagai sumber penyakit ya. Karena sudah terdiam di darat selama 1 minggu, maka tidak boleh lagi dimakan. Khawatir kalau itu menjadi sebuah penyakit nantinya. Dilakukan secara kolektif bersama para ahli di bidangnya. Ya, jadi kalau memang ada diskusi ijtihad, maka sifatnya harus bersama dengan bidang ahli. Ya. Mujtahid mutlak ini sudah kita bahas tadi di awal, bahwa mereka yang memiliki keahlian dalam Quran hadis, bahkan hafalannya bahkan 100.000, ini minimal adalah mazhabul arba'ah. Jadi kalau kita pahami posisinya seperti ini ya. Jadi Al-Quran dan hadis ini sifatnya adalah sumber utama. Muncullah Nabi dan para sahabat dalam menggunakan ini disebut dengan istilah manhaj ya. Manhaj ini kan ada berbeda, tetap sama manhajnya. Nah, kemudian muncul lagi golongan generasi selanjutnya, akhirnya karena masyarakat itu ingin melihat referensinya apa, mazhaba ilaih, maka muncullah ringkasan menjadi mazhab. Nah, mazhab ini yang mungkin agak sedikit ada ikhtilaf pendapat dari manhaj. Tapi kalau manhaj semuanya harus sama. Ya, manhajnya sama. Sumbernya tetap sama Quran hadis ya. Tapi kalau pendapatnya yang furu atau cabangnya itu bisa berbeda-beda pendapat. Nah, muncullah para mujtahid mutlak ya, yang disebut dengan istilah mujtahid mutlak karena mereka ini adalah orang-orang yang kalibernya, yang referensi keilmuannya tidak diragukan lagi, sehingga hafalan Qur'annya, hafalan hadisnya dekat dengan para tabi'in juga. Seperti contoh Imam Malik kan dekat ya. Gurunya adalah Nafi'. An-Malik an-Nafi' min Umar. Kemudian Ibnu Umar. An-Nabi. Ya. Jadi gurunya, ini maula asalnya adalah di ilmu hadis itu kan maula Ibnu Umar asalnya ya. Ada budak asalnya. Kemudian dia dibebaskan, dimerdekakan. Kemudian dia banyak sekali meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar. Kemudian Imam Nafi' punya murid namanya Imam Malik bin Anas. Ya. Maka mereka yang dekat dengan sahabat, tabi'in, maka disebut dengan mujtahid mutlak. Siapa mereka? Di antaranya ada 4 mazhab. Mazhabul arba'ah. Dikenal dengan mazhabul arba'ah. Ya. Nah, maka referensi ini ada yang mungkin generasi yang kita berbeda pahami saat ini, misalnya di mana nih? Di Saudi Arabia misalnya, dia kan lebih cenderung apa? Ya, lebih cenderung misalnya Hambali ya, atau mazhab Ahmad bin Hambal misalnya.
Maka ketika orang-orang yang belajar di Saudi Arabia atau mazhab Ahmad bin Hambal, kemudian pulang ke Indonesia, maka kalau tidak memahami pola Indonesia, maka akan menggunakan pola mazhab Ahmad bin Hambal. Sehingga ketika orang kunut, dia tidak pakai kunut, bismillah juga tidak pakai bismillah nyaring. Ya. Nah, ada juga yang belajar, misalnya Imam Malik bin Anas di daerah Tunis sana. Ya. Daerah Tunis, kemudian ketika dia pulang ke Indonesia, dia tidak memahami kondisi masyarakat Indonesia yang rata-rata Syafi'iyah, maka akan terjadi ikhtilaf. Dan jangan sampai hal itu terjadi ketika pian-pian sudah menguasai mazhab arba'ah, kemudian seenaknya maka ini ya. Itu nanti akan berubah menjadi talfik. Ya. Taklid boleh tapi tidak fanatisme. Taklid boleh tapi tidak fanatisme. Artinya kalau aku menggunakan kunut, yang lain tidak mau kunut, hukumnya tidak boleh. Harus kunut. Nah, itu kan boleh fanatik namanya. Ya. Maka silakan saja selama dalilnya yang dimiliki ada dan konteks hukumnya juga dalilnya ada. Ya. Jadi kita pahami saja. Makanya ada istilah kitab-kitab yang mazhab arba'ah. Ya. Nah, itu kalau yang di pondok-pondok itu pasti pelajari di akhir-akhir tahunnya. Setelah dia menguasai fikih Syafi'iyah mutlak, fikih Syafi'iyah, baru setelah itu dia mempelajari kitab tentang fikih mazhab arba'ah. Supaya apa? Supaya bisa memahamkan kepada masyarakat bahwa memang terjadi perbedaan pendapat itu karena pendapat yang diambil itu berbeda, dan sehingga sampai ke Indonesia menggunakan dalil yang berbeda tadi. Ya. Nah, bagusnya adalah meskipun sering belajar dengan Imam Malik, mazhab Imam Malik, tapi ketika sampai ke Indonesia, maka gunakanlah yang memang tidak bertentangan dengan mazhab Asy-Syafi'iyah, supaya jangan sampai dianggap orang. Kadang orang-orang itu kan menganggap, ini berlain nih, bisa teroris, nah kan bahayanya itu. Ya. Maka solusinya adalah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, makanya tadi saya bilang apa? Adab, akhlak dan adab itu penting dalam pembelajaran. Jangan mentang-mentang sangat paham dengan ilmu ini, pengen-pengen dipanggil ulama, maka jangan sampai. Ya. Nauzubillah, belum terilmu itu bukan untuk dipanggil alim, dipanggil ulama, dipanggil ustaz, dipanggil guru, dipanggil pak dosen, dipanggil tidak. Tapi menuntut ilmu itu karena memang Allah menyuruh dan kita ingin mempelajarinya. Maka sering-seringlah minta untuk mendapatkan keikhlasan dalam menuntut ilmu, ya. Jangan sampai karena engkau menuntut ilmu kata Allah, tapi tujuannya adalah untuk dipanggil ulama. Maka jadi kita, ya Allah saya menuntut ilmu karena engkau, kata Allah, kadzab, hadis kursinya, dusta. Tapi engkau menuntut ilmu itu karena ingin dipanggil ulama atau ingin dipanggil ustaz sebagainya. Kemudian dilemparlah ke neraka, nauzubillah. Ada juga yang bersedekah. Ya Allah, saya tiap hari bersedekah. Kata Allah, tidak, engkau berdusta. Engkau bersedekah bukan karena aku, tapi karena manusia. Kadzabta, dilempar juga ke neraka. Nauzubillah. Ya. Itu hadis kursi. Ini caranya di hadis kursinya. Oke, lanjut kedua, mujtahid mazhab. Orang-orang yang melanjutkan dasar-dasar Islam seperti Abu Yusuf Asy-Syaibani, Asy-Syatibi, Al-Ghazali, Ibnu Qudamah, Hanabi, dan sebagainya. Ini mujtahid mazhab yang mengikuti atau murid-muridnya. Ya. Dan sebagainya. Kemudian ada lagi yang namanya mujtahid fatwa, ya. Mujtahid fatwa ini, ya. Mujtahid fatwa ini sifatnya adalah orang yang melanjutkan pekerjaan mujtahid, ya, melanjutkan pekerjaan mujtahid mazhab untuk menentukan hukum suatu masalah melalui fatwa. Contohnya MUI, DSN. Ini yang kita pelajari nanti. Baru posisi kita adalah ini, ya. Orang yang membandingkan mana yang lebih kuat dari pendapat-pendapat yang ada dan memberikan penjelasan. Bisa jadi seperti Majelis Fatwa Muhammadiyah, Bahasa NU, dan sebagainya. Ya. Nah, jadi posisinya mujtahid fatwa itu biasanya di DSN, MUI, dan sebagainya. Ya. Kenapa Pak jadi MUI itu sebagai bagian fatwa? Karena lembaganya kita lembaga fatwa kan. Makanya di situ banyak sekali ulama-ulama di sana. Kemudian kalau mukallid, nah ini kita nih, mukallid ini adalah mengikuti, ya, umpat. Nah, umpat. Tapi Pak, Allah langsung ke Nabi aja, langsung sabar. Mengaji aja kita pakai aturan dari sahabat dan sebagainya. Karena mungkin kan kita mengaji langsung ke Nabi, tidak bisa. Jadi ada yang kita ikuti, namanya mukallid. Ya, ada yang diikuti. Belajar mengaji, ada yang diikuti. Kiratnya, ada yang diikuti. Bukan kirat Nabi langsung, tapi ada kirat yang disampaikan kepada kita. Waras, hafaz, dan sebagainya. Ya. Nah, bagaimana jika fatwa-fatwa tersebut tersalah Pak? Nah, insya Allah tidak. Kalau untuk posisi ini mungkin tidak ada perdebatan. Ini juga Majelis Tarjih Muhammadiyah, ada buku-bukunya tebal-tebal ya. Jadi saya kadang membaca-baca buku Majelis Tarjih Muhammadiyah,
Mereka itu mengambil referensi ini akun hadis, kemudian aja tarjihnya. Ada pendapat-pendapat mazhab, ambil tarjihnya. Basul Masail juga sama, ambil pendapat ini, kemudian ambil yang kuatnya apa gitu ya. Nah, maka ketika kita sholat di masjid waktu halus, kita taklidnya ke siapa? Abah kita. Abah yang mengajari kita sholat, atau mengajari kita puasa, dan Abah juga melajari dari siapa? Dari akhirnya ke guru juga ujung-ujungnya. Nah, maka namanya taklid ya. Artinya kita mengumpati pendapat yang sudah ada atau yang sudah dijadikan sebagai referensi dalil ya. Nah, ini yang kita akan bahas, sangat panjang sekali detailnya. Apakah cukup waktunya? Mudah-mudahan masih cukup ya, karena 2 SKS itu 1,5 jam ya. Tapi mudah-mudahan pian jangan jenuh, jangan bete, jangan capek, jangan lelah ya. Cuma mendengar saja sih sebenarnya, tinggal paham kadangnya aja lagi Pak aja. Iya, makanya diresu supaya apa? Mutalaah. Bila kalian paham juga, jangan minta ke aku, minta ke Allah. Ya Allah, bantu ulun supaya paham, bantu ulun supaya berkah ilmu ini, bantu ulun supaya ulun mampu melaksanakannya nanti ketika ulun sudah selesai belajar. Ya. Jangan, pokoknya kalian bisa mengajar, kalian bisa memahamkan, jangan. Menggibah pulang ke Nabi, kada barakah hidupnya. Ya. Maka solusinya, minta kepada Allah. Ya, minta aja kepada Allah. Insya Allah, Allah akan bantu. Dan ya tadi, banyak amalan. Amal-amal yang baca lebih banyak. Supaya apa? Supaya bisa jadi nanti Pian lebih paham dari saya. Bisa jadi Pian akan lebih menguasai dibanding saya nanti. Ya. Allah baik. Yang pertama adalah ijma, kemudian kias, istidlal, maslahah, istihsan, istishab, dan urf. Ada 7 metode ijtihad. Mungkin boleh Anda nanti tambahkan dengan yang lainnya. Ya. Baik, kita akan mulai. Materi yang pertama, semua sudah kita singgung minggu kemarin tentang ijma, ya sudah kita singgung sedikit. Kias juga sudah kita singgung. Apa yang disinggung Pak? Nah ini persamaan ilat. Jadi fokusnya adalah ada hukum, ada samaannya, kemudian ada ilatnya. Ini penting karena menyamakan kias itu harus melihat kesamaan hukumnya, ya kesamaan hukumnya. Apanya? Ilatnya, sebabnya. Kenapa jadi khamar itu dianggap mabuk dan whisky sebagainya itu diharamkan? Karena sifatnya muskir. Nah, ilatnya muskir. Jadi apapun minuman yang sifatnya memuskirkan, maka ringkasnya menjadi sebuah kias ke khamar. Ya, gitu. Tidak kita bahas secara detail karena sudah kita bahas semalam. Ya. Baik, contoh kias sudah kita bahas juga kemarin. Transaksi sewa menyewa yang dilakukan pada saat azan salat Jumat. Kadang ketika azan itu kan Allahu Akbar, seterusnya ada yang namanya widakuditu suatu fantasyafil ardi sebelumnya ya. Jika sudah dikumandangkan azan maka tinggalkan wazarul bai'. Wazarul bai' itu sifatnya tinggalkan jual beli. Nah, karena sifatnya itu sifatnya jual beli saja, maka dikiaskan juga dengan yang lain. Larangan jual beli sama dengan juga transaksi sewa menyewa. Ya. Transaksi sewa menyewa. Makanya ada sekarang nih beberapa masjid saya lihat ya, dilarang bertransaksi dalam masjid ya. Nah, karena kada boleh, memang ada boleh. Jual beli kada boleh dalam masjid ya. Jual beli dilarang Nabi di dalam masjid. Makanya orang berfitrah itu di luar biasanya kalau yang jual beli berasnya. Nukar beras dulu baru sampai ke masjid diunjuk kepada amilnya untuk menerimakan zakat fitrah ya. Nah, jadi kiasnya apa? Kias jual beli dikiaskan dengan transaksi sewa menyewa. Nah, apanya dikiaskannya? Larangan jual belinya. Karena dianggap sewa menyewa juga bagian daripada transaksi atau jual beli. Hukumnya makruh. Contohnya apalagi Pak? Cari sorong. Silakan yang berikan komentar di bawah contoh kias itu apa saja. Jangan khamar terus yang lain ya. Silakan pian tulis di bawah, nanti saya akan lihat. Saya akan centreng like jika memang itu benar, tapi kalau tidak benar mungkin akan saya dislike supaya Anda memahami di mananya salahnya ya. Atau nanti saya komentar lagi ya di dalam komentar Anda di bawah ini tadi ya. Kalau yang video pertama tadi bolehlah Anda komentar apa saja terserah ya.
bolehlah Anda komentar posisi akal ya. Posisi akal terhadap Al-Quran itu. Berikan contohnya. Contoh posisi Al-Quran terhadap akal atau hadis terhadap akal. Tadi saya contohkan ada 2 kasus ya. Silakan Anda berikan juga komentar di sana di video yang sama. Di jam yang kuliah ya. Jangan di luar jam kuliah. Di jam kuliah. Misalnya dari jam berapa sampai jam berapa itu saja Anda komentar. Jangan berarti kalau komentar di jam itu berarti Anda hadir secara online, secara live. Meskipun tidak bisa dialog langsung. Kenapa? Karena memudahkan pian untuk pembelajaran. Kalau misalnya saya pakai Google Meet selama 1 jam, mungkin nguyak juga. Pas kada paham, kada kamu buliki. Nah, gitu. Ya, tapi kalau ini bisa dimudahkan lah ya. Ini adalah solusi saya supaya pian-pian mudah dalam mempelajari dan mengulang-ulang materi yang bisa diringkas ya. Oke, silakan berikan komentar untuk contoh pertama dari kias ya. Nah, di masjid, beberapa masjid saya sudah lihat juga ada tulisan dilarang melakukan transaksi jual beli masjid. Karena larang transaksi jual beli masjid. Nah, sekarang yang kontemporernya itu sifatnya adalah transaksi online. Berapa di Masjid Madangi Zuhur buka dulu yang online ya. Jual beli online di hati. Bagus nih. Pilih, klik oke. Itu sudah transaksi sebenarnya, jual beli juga sebenarnya. Cuman bisa jadi nukar, bisa juga kada. Seandainya bendanya ada di tempat kita, orang itu datang bawa baju, pilih kerja jadi ginjar. Tetap aja dalam masjid juga. Maka kalau dalam masjid fokus saja, mau bacaan atau mau apa. Kalau mau transaksi jual beli secara online, silakan keluar dulu. Di emperan luarnya itu boleh saja. Tapi kalau dalam masjid jangan. Karena ada larangan jangan jual beli dalam masjid gitu ya. Silakan Anda berikan contoh komen di bawah tentang contoh kias 21. Contoh kias 1. Tapi kalau video 1 tadi, contoh dari akal. Akal dan Al-Quran dan hadis. Terserah pian mau akal di atas atau di bawah, terserah pian mana yang biasanya posisi akal terhadap Al-Quran ketika akal di atas. Nah, pian contohnya apa? Posisi ketika akal di bawah, contohnya apa? Gitu. 1 aja contohnya. Bisa banyak-banyak, yang penting Anda paham memberikan contoh di luar dari contoh yang saya contohkan tadi. Kemudian untuk yang video kedua ini, part 2 ini, silakan carikan contoh kias. Yang sama kan kias aulawi, mustawi sudah. Sekarang contoh kias secara umum. Ya. Apa aja Pak, boleh terserah pian. Yang penting ya supaya pian mengembangkan keilmuan lah, ya, mengembangkan apa yang pian dapatkan. Nah, sekarang kita masuk ke materi sumber ijtihad yang ketiga, yaitu metodenya adalah istidlal. Istidlal ini adalah menarik kesimpulan dari 2 hal yang berlainan. Seperti apa sih Pak istidlal itu Pak? Jadi istidlal itu dia bisa menyimpulkan dari 2 pendapat yang berbeda. Kemudian para ulama membiasakan istidlal adalah alasan dan cara beralasan yang digunakan seorang mujtahid dalam menetapkan hukum suatu masalah. Jadi istidlal itu setelah dia dapatkan referensi hadis yang urahan hadisnya, baru dia simpulkan dari 2 pendapat yang berbeda ini apa. Ya makanya kita kadang terima jadinya aja. Meskipun para mazhab itu sudah berpikir mana baca bismillah atau kada nih, lalu pendapat berbeda-beda. Sehingga ketika Imam Malik itu berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i tidak menyalahkan Imam Malik. Murid-murid Imam Malik pun tidak menyalahkan Imam Syafi'i. Kenapa? Karena sama-sama memiliki dalil. Wah ini saling berkelahi kita gara-gara beda dalil. Padahal sama aja referensinya, manhajnya aja yang sama. Sementara mazhabnya mungkin ada sedikit berbeda pendapat saja, ikhtilaf saja. Maka tidak usah kencang-kencangan. Tidak usah bahwal bahimatan. Selama dalilnya ada. Buktinya 4 mazhab itu memang kadang berbeda pendapat. Murid-muridnya juga berbeda pendapat. Tapi tidak ada yang saling mengatakan bahwa Imam Syafi'i tersalah dalam pendapat ini menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak mungkin. Karena Imam Ahmad bin Hanbal itu punya guru namanya Imam Syafi'i juga. Imam Syafi'i punya guru siapa? Namanya Imam Malik juga. Anas bin Malik juga. Nah, itu namanya tradisi dalam sanad. Ya. Makanya dalam kitab Sahih Muslim itu ada al-isnadu minad din. Ya, sanad itu bagian daripada agama. Kita perlu sanad dalam belajar itu, bukan tiba-tiba otodidak belajar sendiri dan hukum akhirnya jadi mempelajari sendiri, ya bisa jadi kacau nantinya. Man lam yakun syaikhan fa syaitanu syaikhu. Siapa yang kada bisi guru, maka bisa jadi syaitan yang akan menjadikan dia gurunya. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya dia akan berpikir sekehendak dia, ujung-ujungnya apa? Dia akan mengakali Al-Qur'an.
Ya, entah jadi aliran apa, liberal sebagainya, nggak tahu saya. Yang penting Anda pikir sendiri itu modelnya jadi apa nantinya. Ya, santai aja kan, jilbab itu kan tradisi Arab aja. Nah, itu sudah mulai berlebihan nantinya. Ya, Allah itu jar kada boleh itu. Nah, padahal itu kada ada dalam Al-Quran. Nah, itu kan masalah juga nantinya. Ya. Nah, maka perlu kita pahami bahwa istidlal ini adalah menarik kesimpulan. Ya, baik. Kemudian contohnya hasil profesi wajib zakat profesi wajib dizakatkan dari dan menggunakan nafkahkanlah di jalan Allah bla 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 bla. Hasil sama sebagai nama kata hasil sama untuk septum berarti secara umum maka di dalamnya termasuk hasil profesi. Jadi zakat profesi juga ada yang berbeda pendapat, ada yang mengatakan boleh zakat, ada juga yang tidak perlu zakat profesi karena belum sampai haul setahun. Zakat profesi itu misalnya pendapatannya per bulan sekitar di atas 8 juta atau 6 juta kali ya, karena biasa setahun kan 60 jutaan ya. Nah, berarti kalau hitungannya nisabnya setahun itu adalah 48 juta, bisa jadi dia sudah masuk ke zakat. Maka dianjurkan hasil profesi wajib dizakatkan. Ya. Termasuk juga nanti hasil profesi kayak misalnya bertani, dapat pahumaan, beras, sebagainya dizakati juga. Kemudian semangka misalnya ya, ada yang berbeda pendapat nih di daerah Kandangan kemarin penelitian, bahwa semangka juga dizakati karena mereka menjadikan semangka ini sebagai bahan komoditi istilahnya untuk pemasaran kehidupan atau pemasaran dalam bisnisnya ya. Nah, itu juga hasil usahamu atau kasabtum, hasil usahamu yang dizakati ya. Emas yang simpan untuk bisnis ya dia akan juga. Jadi kalau Anda menyimpan emas setahun untuk sebagai simpanan bahan investasi, maka setiap setahun Anda harus zakat 2,5%. Ya. Tapi kalau emasnya dipakai untuk hiasan, tidak perlu zakat juga. Ya. Baik, lanjut. Ada yang keempat adalah masalah. Perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Itu masalah. Mursalah terlepas. Jadi adalah menemukan suatu hukum, hal yang tidak dapat dilakukan dalam syariat. Ini sering ya Anda pelajari, maslahatnya apa aja. Nah, kepentingan umumnya apa aja, maslahatnya ada kan aja. Nah, jika ada maslahatnya bisa jadi itu sebuah metode dalam pembahasan hukum masalah ya. Kalau kita katakan maslahatnya ada, tapi mudaratnya lebih tinggi, maka muqaddamun al-mudar. Ada kalau kaidahnya. Ketemu dua baik dan buruk, mudarat dan baiknya apa? Dahulukanlah yang mudaratnya. Itu kaidahnya. Ya, jadi jangan ada aja manfaat, ambil manfaat kada bisa. Dahulukan yang mudaratnya. Jadi itu ringkasnya maslahah adalah yang membawa kepada kebaikan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat. Bukan pian ya. Tapi berdasarkan kemaslahatan umum. Ini kata kuncinya. Secara umumnya apa maslahatnya? Ya. Syarat penggunaan maslahah dalam berijtihad. Maslahah mursalah, maslahah yang hakiki dan bersifat umum. Artinya yang secara umum manusia atau masyarakat pahami. Ya. Jadi umum saja maslahatnya. Masalah tersebut sejalan dengan maksud dan tujuan syarak. Mewujudkan apa? Kemaslahatan bagi umat manusia. Jadi harus tujuannya jelas. Selain itu bersifat umum dipahami manusia, masyarakat, juga tujuannya apa? Untuk kemaslahatan. Bahasa Banjari sudah sama ya. Bahasa Indonesia juga sama. Maslahat ya, untuk kebaikan. Dan dalil yang paling berhubungan dengan masalah itu apa? Jangan sampai bertemu dengan dalil yang melarangnya. Jika ada melarangnya, tidak bisa lagi, Pian. Misalnya tadi saya bilang, apa ya? Rasul melarang kita laki-laki memakai emas. Lalu yang katakan, tapi kan ada masalahnya Pak untuk kebaikan kesehatan. Oh, tapi kan dalil mengatakan tidak boleh. Emas atau yang sifatnya baju apa itu? Baju sutra ya, dari sutra itu udah boleh. Tapi jika pian pakai dan dengan dalil untuk kemaslahatan, tetap jawabannya tidak boleh. Kenapa? Bertentangan dengan dalil syarak. Pak, ulun makan ular ini untuk pengobatan baik karena sifatnya bisa mengobati asma. Jawabannya juga tidak boleh. Karena bertentangan dengan dalil syarak. Karena dilarang makan makanan yang sifatnya binatang berbahaya, berbisa, atau yang bertaring, atau yang berkokok aja sebagainya. Nah, itu diharamkan oleh Rasul. Nah, jika kita percaya tidak diperbolehkan, maka jangan sampai menjadikan itu sebagai dalil maslahat. Maslahatnya kan Pak untuk kebaikan ulun Pak karena ini ada bisa. Ya.
Sama halnya ketika pian membuka aurat misalnya untuk bekerja. Pekerjaan wajibkan buka aurat Pak aja, nggak bisa. Tapi kan Pak itu kemaslahatan untuk kehidupan rumah tangga. Nah, kalau untuk terpaksa lagi tidak ada lagi menghidupi kecuali dengan itu ya silakan dulu. Tapi kalau sudah dapat pekerjaan yang lebih baik, pindah, resign, jangan lagi di sana. Ya, tapi kalau misalnya langsung ampi, kita ambil pendapat yang Mufti Syarif Jum'ah itu mengatakan tetap aja itu bekerja, tapi jangan sampai langsung ampi jangan. Ya, misalnya dia bekerja di tempat yang bartender yang haram ya. Kalau dia ampi, anaknya orang makan. Nah, jadi tetap aja bekerja sebentar, kemudian dia cari pekerjaan yang halal. Tapi kalau ulama Saudi mengatakan langsung ambil saja. Ya, pian baca itu dalam fatwa-fatwa yang sudah dikumpulkan secara bersama itu ada rasanya. Ya. Ketika orang bekerja di bartender, apakah boleh bekerjanya di sana karena pekerjaannya haram, karena kemaslahatan bagi dirinya? Nah, ya itu soalnya ya. Jawabannya selama pendapatnya ada pendapat Syarif Jum'ah dan pendapat Yusuf Al-Qaradawi. Al-Qaradawi, jangan Al-Qaradawi ya, Al-Qaradawi, nama tempat kampungnya Qaradawi, bukan Qardawi, salah itu. Qaradawi. Maka mereka berpendapat bahwa jika orang itu bekerja di tempat yang haram, tidak memungkinkan lagi pindah kecuali dengan di situ, dan dengan di situ dia menafkahi anaknya, maka masih dia boleh bekerja di sana sambil mencari pekerjaan yang lebih halal. Ya. Karena dia ampi, anaknya makan apa? Mati anaknya, sian. Pendapat yang kedua lebih ketat sedikit, bila itu konteksnya masalahnya ada atau lebih banyak mudaratnya, pindah. Langsung aja resign, ketika tahu hukumnya ada boleh, langsung pindah. Ya. Meskipun ada ikhtilaf dalam masalah bekerja di bank, konvensional dan sebagainya. Ya. Kalau saya membaca dari pendapat tersebut, bagusnya pindah. Ya, bagusnya pindah. Cari yang lebih halal, yang yakin halalnya, jangan yang syubhat. Ya, cari yang halal. Ya, meskipun sedikit tapi bermanfaat ya kan. Daripada banyak tapi mudarat. Hendak mana pian jar? Ayo, pilih sedikit bermanfaat atau banyak mudarat. Tidak ada yang ketiga ya. Oh, ketiga apa aja? Baik banyak dan bermanfaat. Nah, itulah manusia. Kita cari yang terbaik. Oke, masalah mursal tersebut dilakukan dalam kondisi yang memerlukan. Apabila tidak ditetapkan hukumnya, maka akan masyarakat pada kesulitan. Ini jawabannya kesulitan. Pak, jalan raya ini Pak Ejar, kalau kita buka bermanfaat untuk masyarakat. Tapi jalan ini kita tahu boleh kada oleh pemerintah. Lalu masalahnya dipakai, dijadikan dalil untuk membuka jalan untuk kemaslahatan masyarakat berlalu lalang di tempat tersebut. Ya. Baik, lanjut ke slide 24. Contoh penetapan hukum lalu lintas. Nah, ini mungkin kada ditetapkan bahaya. Masalahnya banyak nih. Bila lampu merah stop, bila lampu kuning siap-siap, lampu hijau lanjut. Pas kita nanggung kuning belaju. Pas sudah lewat plak di fotonya. Melanggar lalu lintas. Kadang kita kadang nomor Bang di Arab itu biasanya dinomorinya detiknya. Berapa detik ketika lampu itu akan menjadi hijau, akan menjadi kuning atau menjadi merah. Jadi kita tahu, 10 detik lagi akan jadi hijau, masih sempat, silahkan lagi. Tapi kalau 10 detik sempat, gimit aja, santai ya. Nah, begitu juga dengan penetapan hukum pajak. Ya, silakan pian komentar di bawah contoh maslahat al-mursalah menurut pian apa. Jadi nomor 1 tadi apa? Kias. 1 kias. Kedua contoh maslahat. Silakan pian lihat di internet atau bagaimana saja terserah pian. Apa contoh maslahat mursalah menurut pian? Silakan komentar di bawah. Boleh ya, tentu tetap jalan di resume juga iya. Resume pian itu kan sebagai mutalaah ya, tulis. Boleh lah Paulun ketik Pak. Sebenarnya sih saya juga tidak melarang ya mengetik, cuman kalau mengetik itu pertanyaannya apakah Anda menulis dengan detail atau Anda kopas dari yang lain gitu. Itu masalahnya. Kalau kopas nanti kada terbaca, tapi kalau ditulis tangan minimal Anda akan menghafal tanpa menghafal. Buktinya apa? Menulis resumen itu seakan-akan Anda menghafal. Selesai, nanti malam-malam Anda baca. Setumat aja bacanya, insya Allah berkah. Insya Allah akan paham. Ya, minta pada Allah. Jadi contoh pertama adalah penetapan hukum lalu lintas. Kedua, penetapan hukum pajak. Nomor spamnya sebelah nih. Nyaring mana? Dia tuh buat nih lah.
Yang kelima, istihsan. Bentar lagi ya, tinggal berapa kali gitu, ada 5 lagi. Istihsan artinya mengikuti sesuatu yang lebih baik secara logatnya. Istihsan adalah cara menentukan hukum dengan cara menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan. Jadi istihsan ini beda dengan maslahah ya. Jadi kadang bingung juga membedakan ya. Mana istihsan Pak, mana maslahah. Tadi sudah dibahas tentang istihsan, maslahah ini, istihsan ini apa? Agak sedikit menyimpang. Demi keadilan dan kepentingan sosial. Silakan bikin juga komentar nanti apa contohnya untuk istihsan ini ya. Contoh, mewakafkan tanah yang ada dalamnya terdapat jalan dan sumber air minum. Apakah jalan sumber air minumnya termasuk bagian yang diwakafkan? Dari transaksi jual beli, kias zahir hanya tanah. Dari sewa menyewa, kias hapit tanah serta jalan yang dijadikan sumber air minum. Ya, jadi gini. Ketika orang mewakafkan tanah, apakah jalan dan sumber air minum juga termasuk yang diwakafkan? Ini aku nyumbang tanah Joko sektor. Sekalinya di situ ada juga banyunya, ada juga gesan jalanannya. Maka ketika kita katakan transaksi jual beli hanya tanah, ya tanahnya aja lah, wakaf tadi tanahnya. Nah, tetapi ketika kita gunakan dalil sewa menyewa, kiasnya dikiaskan secara hafiz, secara yang tersembunyi, maka sebenarnya ketika kita wakafkan tanah tersebut, maka apa saja yang di sana yang digunakan, istihsannya boleh dipakai. Seperti jadikan jalan atau sumber air minum di sana. Ya silakan. Sama kayak kita mewakafkan tanah untuk masjid, udah mau digunakan apa lagi silakan di sana. Itu artinya mewakafkan tanah yang di dalamnya terdapat jalan dan sumber air minum. Mewakafkan sektor nih. Tapi di situ Pak ada jalan umum ya. Biasanya orang boleh ke kampungnya atau ke daerah, ya silakan, jangan diapa-apai, jangan diambil jalan orang lain. Di situ Pak aja ada juga sumur, biasanya orang mengambil minuman ya, tutupnya sumurnya jangan. Istihsannya adalah tadi apa kembalinya? Nah ini, menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan kepentingan sosial. Ada kepentingan sosialnya. Ya harusnya kalau memang wakaf ya wakaf saja, maka tanah situ, jalan situ ya disebarkan seluruhnya. Tapi kalau memang itu kepentingan untuk kepentingan sosial, jangan diambil juga meskipun tanahnya sudah diwakafkan untuk masyarakat ya. Sumbernya tutup pijar sumbernya, karena Pak sumber ini kada boleh dipakaikan apa karena sudah kuwakafkan kesan ini, nah, jangan. Yang kedua, pencuri pada masa kelaparan, paceklik, hukuman apa yang harus ditetapkan? Istihsan kita ambil. Dalil umumnya adalah jika mencuri potong tangan. Dalil khususnya situasi pancaklik menjadi halangan berlakunya hukum potong tangan. Istihsannya jangan dipotongin karena ini masa pancaklik ya. Nah, dari seperti ini ngarannya istihsan mengambil jalan terbaik dari jalan yang biasanya digunakan harus dipotong tangan, tapi karena masa pancaklik semua kelaparan, maka pemerintah boleh mengatakan tidak perlu dipotong tangan. Mungkin digunakanlah hukum penjara yang lebih ringan. Kalau Indonesia itu mungkin seperti itu ya. Kenapa mereka mencuri aja? Karena tepat sak aku aja dan sebagainya. Yang harusnya mungkin 5 tahun bisa jadi 2 tahun. Nah, maka contoh ini bisa jadi menggunakan pola istihsan. Ya, karena maksimalnya misalnya 5 tahun, karena dia mencuri pun bukan karena untuk dirinya tapi untuk anaknya misalnya. Kayak kasus kemarin kan ya, mencuri susu di mana supermarket terlalu nyepang, kita melaporkan ke polisi dan akhirnya dipenjara 5 tahun ya, maka dimunculkanlah dalil istihsannya. Jika menggunakan dalil istihsan ya, tapi kan pemerintah tidak. Polisi kan tidak langsung mencari dalil yang maksimal, misalnya 5 tahun. Tapi ujar jaksa bla 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 bla, maka hakim memutuskan dihukum penjara selama 2 tahun. Karena, nah mesti pengen baca itu, deliknya itu karena misalnya kepada saknya ini mencuri dan yang dicurinya pun bukan harta yang sampai nisabnya, paling susu dan sebagainya. Maka dihukumlah yang harusnya 5 tahun mungkin 2 tahun saja atau setahun saja, atau bahkan dibebaskan karena dianggap untuk kemaslahatan dia karena punya anak kecil dan sebagainya. Itu harus istihsan. Ya. Kemudian yang keenam, istishab adalah melangsungkan berlakunya hukum yang ada karena belum ada ketentuan yang lain yang membatalkannya. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Ini dari kaidah yang pernah hafal. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Melangsungkan berlakunya hukum yang ada karena belum ada ketentuan lain yang membatalkannya. Udah pakai istishab. Sudah ada dari sebelumnya. Yakin aja kalau apa. Salih lil daf'il isbat. Pantas untuk mempertahankan yang telah ada dan tidak pantas untuk mempertahankan yang belum ada. Yang sudah ada dalilnya udah pakai saja. Hilangnya saran dalam waktu lama dan tidak berkabar, bahkan yang masih tidak, maka kembali seperti semula. Iya, masih itu sesuatu kepemilikan hartanya atas saudara suami istri, kecuali telah ada pertemuan hakim. Jadi
Istishab ini contoh kasusnya misalnya aku nak menceraikan lakiku, berapa bulan sudah meninggalkan ikam, 2 bulan sudah aja. Aku anggap ini itu meninggalkan aku aja. Kalau menggunakan dalil itu, hakim akan menggunakan dalil istishab. Apa artinya? Belum sampai masa 3 bulan. Jika aku meninggalkan istriku selama 3 bulan berturut-turut tanpa memberikan nafkah bla 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 bla, maka jatuhlah talak satu dengan istriku jika dia melaporkan ke pengadilan agama. Itu kalau sikat takrib ya. Nah, dalil itu bisa jadi digunakan karena menggunakan metode ijtihad istishab. Tunggu dulu sampai dia benar-benar dipastikan oleh hakim, hakim diputuskan bahwa suaminya telah meninggalkan dia selama 3 bulan berturut-turut. Ya. Nah, sama juga ketika orang mafqud, suami yang mafqud tidak boleh dia nikah dulu sebelum datang dalil pastinya dari hakim. Nauzubillah terjadi tenggelam kapal misalnya, ya. Kemudian suaminya di dalam kapal lain, di dalam kapal tersebut, jadi istrinya setelah meninggal habis masa iddahnya aku langsung kawin gini. Nggak boleh, tunggu dulu bukti dari kepolisian atau sebagainya menetapkan bahwa dia sudah benar-benar meninggal atau ada surat meninggalnya. Nah, itu ngarannya istishab. Selama belum mendapatkan surat tadi, maka di statusnya dia masih hidup sebenarnya. Cuman karena tahu di mana dia, apakah bisa jadi dia terlantang-lanting di sungai atau laut atau di mananya. Ya. Silakan berikan contoh juga di bawahnya tentang contoh istishab. Jadi ada kias, ada maslahah, ada apa tadi? Istesan, ya, ini ada 5 istesan. Banyaknya Pak, contoh-contohnya Pak, ada apa? Pengen cari internet diolah. Tapi intinya supaya pengen paham. Contoh itu supaya pengen paham ya, bukan berarti mengalih enggak. Makanya waktunya lama saja. Santai saja. Saya tidak juga menghakimi Anda tidak hadir, yang penting Anda komentar situ ada aja. Ya. Kemudian uruf adalah adat atau istiadat atau kebiasaan dari masyarakat atau yang tidak bertentangan dengan hukum Islam sehingga tetap dapat dijadikan sebagai al-adatul muhakkamah atau adat dapat dijadikan hukum konteks hukumnya. Pertama, uruf itu bernilai maslahat dan diterima oleh akal sehat. Uruf itu berlaku umum ya, jangan sendirian. Kemudian uruf itu telah berlaku pada saat itu, bukan ditetapkan kemudian. Artinya memang sudah ada sebelumnya. Dan tentu yang paling utama, jangan sekehendak menyatakan itu kebiasaan masyarakat. Harus tidak bertentangan dengan akal dan syariat. Pak, kami ini Pak mau mandi sudah jadi lawas, Pak, uruf kami mengatakan boleh, bukan masalah urufnya, tapi ada yang buka aurat. Bila berarti buka aurat, tutupi auratnya. Sehingga silakan aja jalankan itu kebiasaan masyarakat, tradisi masyarakat. Oh iya, pertanyaan, apakah itu bisa dijadikan sebagai tradisi, Pak? Tradisi itu adalah kebiasaan masyarakat yang turun-temurun. Mirip dengan uruf, tapi dapat diterima akal sehat dan merata di masyarakat setempat. Artinya memang banyak menggawinya. Dan yang pasti ini, jangan sampai bertentangan dengan dalil syara. Ya. Diat seperti uang tebusan darah dari keluarga membunuh kalau korban. Merupakan hukum yang berlaku di masyarakat Arab dan ditetapkan menjadi hukum Islam. Jadi, uruf ini sifatnya adalah kebiasaan yang sudah secara umum dipakai oleh masyarakat. Ya. Misalnya perempuan itu mensnya 15 hari maksimal. Udah, urufnya adatnya ya 15 hari. Jadi kalau sudah lebih pada 15 hari, maka bisa diartikan bukan darah mens lagi, mungkin darah penyakit. Ya. Silakan berikan juga contoh huruf. Cari-cari apa saja contoh huruf, silakan Anda komen di bawah. Tapi jangan gigit kawan di kopas ya, semua saya lihat gigit kawan diambil. Janganlah, belajarlah ya, supaya kita bisa. Ya, saya tidak mengatakan ini bernilai, tidak ada nilainya emang, tapi untuk bisa itu bukan karena nilai. Ingat, belajar itu bukan karena nilai, tapi karena memang harap ridha Allah. Belajar itu bukan karena absen, tapi karena memang Allah menyuruh belajar dan hadis Nabi juga menyuruh seperti itu. Ya. Nah, diat ini adalah tebusan uang yang diberikan. Itu ada kasus. Contoh yang kedua adalah mata uang, dolar, kemudian ringgit, real, rupiah. Ya, penggunaan jenis mata uang ini digunakan sebagai dalil uruf. Jadi kalau kita ingin membayar diat kepada keluarga korban yang di Saudi Arabia dengan real, maka kita harus menggunakan rupiah itu ditransfer menjadikan ke real dulu atau dolar dulu baru real. Dihitung realnya berapa. Ya. Maka mata uang yang digunakan sebagai uruf, ya uruf di dunia dan semua makai urufnya.
Ya, begitu. Untuk contoh huruf silakan kalian cari internet supaya jangan ada yang bertanya, Pak, apa bedanya huruf dengan adat? Silakan kalian cari contohnya dulu. Bila sudah tidak paham juga, boleh nanti ada komentar di bawah, nanti akan saya tambahkan komentar Anda mengenai pemahaman yang Anda belum paham sepenuhnya. Baik, demikian cukup atas penyampaian dari teori tentang sumber hukum Islam. Insya Allah minggu depan kita sudah masuk ke contoh kasus dari fatwa MUI, ya. Nanti akan dibagikan judul-judulnya dan kelompoknya siapa saja yang mengerjakannya. Dan nanti bikin seperti yang kita bikin minggu kemarin, di slide-nya itu ada contoh nikah mut'ah dan apa sebenarnya contohnya ya. Nah, itu seperti bikinnya, ada kasusnya, hukum dalilnya, wakaf uang ya, wakaf uang, contohnya dalilnya. Kemudian apa analisa Anda? Ya, berikan ringkasnya dulu dalam bentuk PPT. Apa hukumnya? Dalilnya apa? Ringkasnya apa? Itu ringkas PPT. Nanti kalau sudah selesai, baru Anda bikin dalam bentuk Word seperti yang saya jelaskan kemarin di untuk tugas kelompok ya. Adapun tugas individu nanti ada lagi segmen khususnya, misalnya masalah tentang mandi di sungai semalam, atau masalah membaca syair di dalam sebuah perkuburan aulia Allah misalnya, atau pendapat masyarakat terhadap minta-minta di kuburan misalnya, ada yang minta-minta sedekah, itu bagaimana pendapat masyarakat, silakan Anda teliti untuk konsep mencari dalil hukum yang baru Anda temui di tempat Anda saja ya. Nggak usah yang bayi tabung, harus lagi bayi tabung itu bisa Anda baca, transportasi organ juga bisa Anda baca, tapi yang kita lihat adalah fikih yang ada di masyarakat kita sendiri. Dan lihat aja di sekeliling pian apa yang bisa dijadikan sebagai sampel untuk tugas akhir atau UAS nantinya. Masanya lama, masih lama juga. Tapi kalau tidak Anda siapkan dari sekarang, khawatir karena takajud, karena semua mata kuliah pasti ada tugasnya ya. Rata-rata pasti ada. Nah, kalau saya tidak ada UAS dan tidak ada UTS, hanya mengumpulkan 2 tugas untuk menganalisa atau melihat metodologi hukum dari fatwa MUI, dan yang kedua adalah menganalisa pendapat yang ditemukan dari masyarakat di lapangan dan mengumpulkan dari Al-Quran, hadis, dan kaidah-kaidah fikih yang mungkin sejalan dengan materi-materi yang Anda akan ungkap dari masalah fikih Anda sendiri. Demikian, terima kasih atas atensinya. Silakan resumen, nanti cukup 1 foto saja depannya, nama Anda, pertemuan keberapa, foto, kemudian itu saja sebagai bukti Anda di kehadiran Anda di Google Form nanti. Adapun komentar itu silakan komentar di bawah saja ya. Sisanya, sisa resumennya, misalnya Anda nulis ada 4 lembar nih resumen Anda, silakan itu sebagai referensi Anda belajar nantinya ya. Memang dulu ada ujian tertulis ya, materi-materi ini akan saya ujikan lagi tertulis ya, tapi itu bisa jadi bisa jadi terjadi kalau memang nilainya anjlok saja, bisa jadi, tapi kalau tidak cukup dengan tugas akhir saja ya. Tapi insya Allah mudah lah. Yang penting kan kawan-kawan sudah meresum. Saya baik sangka saja kawan-kawan sudah memahami, menghafal materi-materi yang sudah disampaikan. Resumen itu bukti bahwa Anda mutalaah. Meskipun wallahualam apakah dimutalaah atau tidak, itu hak Anda. Tapi bagusnya dimutalaahi. Meskipun barang sebentar, malam jam 10 malam, sekadar duduk-duduk menghadangi tukang nasi goreng lewat, membaca setempat. Baca setempat materi resumen Anda. Ya. Niat kepada Allah untuk mengharapkan ridho dan mudah-mudahan paham dan berkah pada Allah SWT. Baik, demikian apa yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ketemu lagi lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.